memuji Tuhan. Nah, sehari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar Alkitab. Kita mau belajar hal baru. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah di tempat ini. Tuhan telah menyertai kami dari perjalanan dari rumah hingga ke tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Ayo kita tetap semangat memuji Tuhan, amin. Kita gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lompat besar, dari awal ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar, 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 besar. Lompat yang tinggi. Besar. Katakan walau ku belum besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhan lagi ya. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Lagi. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Lompat besar, besar. Haleluya.
di sana. Ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana. Ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana. Ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana. Ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu,
kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami dengar-dengaran Tuhan, Engkau memberikan hati yang tulus untuk kami belajar Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai di pesta perkawinan. Nah, di sini siapa yang pernah datang ke pesta pernikahan? Nah, di sana pasti itu ya, banyak makanan-makanan, minuman-minuman, banyak orang-orang yang datang pakai baju-baju yang bagus, pakai baju-baju yang cantik, yang ganteng. Nah, pada zaman dahulu, pada zamannya Tuhan Yesus, dulu itu juga sudah ada pesta pernikahan. Nah, pada waktu itu adik-adik di kota Kana itu juga pernah diadakan pesta pernikahan. Nah, pada waktu itu tuan rumah yang mengadakan pesta tersebut memilih seseorang untuk menjadi pemimpin pesta. Nah, pemimpin pesta ini bertugas untuk apa sih? Gunanya untuk apa? Nah, petugas pemimpin pesta ini adalah orang yang bertanggung jawab atas berjalannya pesta, dari awal, dari tamu datang hingga tamu nanti pulang. Itu adalah menjadi tanggung jawab pemimpin pesta ini. Nah, pada saat itu tuan rumah ini mengundang Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi bukan cuma mengundang Tuhan Yesus saja, tapi melainkan mengundang juga murid-murid Tuhan Yesus dan ibu dari Tuhan Yesus. Siapa ibu dari Tuhan Yesus? Iya, tuan rumah ini juga mengundang Ibu Maria. Nah, kira-kira Tuhan Yesus datang tidak ya? Tuhan Yesus datang pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan Maria juga. Nah, sesampainya di sana, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya ini berkumpul bersama tamu-tamu undangan yang lain. Sedangkan Maria ini datang ke belakang menemui pelayan-pelayan. Untuk apa? Untuk membantu menyediakan apa yang diperlukan, menyediakan hidangan-hidangan yang akan disajikan. Nah, pada waktu itu pelayan-pelayan ini sedikit cemas, adik-adik. Mereka gelisah, mereka mondar-mandir, kebingungan. Nah, kenapa mereka kebingungan ini ya? Nah, pada waktu itu ketika pesta berjalan, persediaan air anggur di belakang ini sudah habis, sudah kosong, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Nah, mereka ini bingung karena sudah tidak ada lagi. Sedangkan tamu-tamu undangan ini masih banyak yang belum mencoba, belum meminum. Nah, karena Maria ini melihat, kenapa kok mereka ini gelisah, kenapa mereka ini cemas. Nah, Maria ini bertanya kepada pelayan-pelayan tadi, kenapa, ada apa, kok kalian ini gelisah, kelihatan cemas. Nah, jawabnya pelayan-pelayan ini tuh berkata, persediaan anggur di belakang sudah habis, sedangkan orang-orang dan para tamu-tamu undangan ini belum mencicipi air anggur tersebut. Nah, kira-kira Maria ketika mengetahui hal itu, apa yang dilakukan? Nah, pada waktu itu Maria ketika mengetahui hal itu, Maria ini datang kepada Tuhan. Maria menghampiri Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan tamu-tamu yang lain. Maria menghampiri dan berbisik kepada Tuhan, mengatakan bahwa persediaan air anggur yang ada di belakang sudah habis. Nah, mengetahui hal itu, Tuhan ini gimana sih? Apa respon Tuhan? Nah, pada waktu itu Tuhan ini cuma bisa berkata, "Ibu, belum waktuku." Nah, kira-kira apa maksud Tuhan berkata seperti itu? Nah, maksudnya adalah ketika pada saat itu Tuhan ini belum mendapat perintah dari Bapa yang di surga. Nah,
karena Tuhan Yesus ini tidak bisa melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhan, adik-adik. Jadi saat itu Tuhan ini hanya bisa berkata, belum waktuku. Nah, Maria ini paham apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Maria ini datang kepada pelayan-pelayan di belakang tadi. Maria ini berkata, tunggu, apa yang Tuhan suruh lakukan nanti, lakukanlah dengan yakin. Maria berkata kepada mereka seperti itu. Nah, tidak lama kemudian Tuhan ini ke belakang, ke tempat pelayan-pelayan tadi, menemui pelayan-pelayan tadi. Tuhan melihat di sekitar ruangan itu. Nah, pada saat itu Tuhan ini melihat sebuah tempayan yang sudah kosong, yang pada saat itu diisi oleh air. Untuk apa airnya? Untuk membasuh kaki para tamu-tamu undangan yang datang tadi. Nah, melihat tempayan tadi itu sudah kosong, sudah tidak ada isinya, Tuhan Yesus ini menyuruh pelayan-pelayan tadi mengisi dengan air penuh. Nah, lalu pelayan-pelayan ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka mengisi semua tempayan-tempayan tadi dengan air penuh. Nah, setelah penuh, Tuhan ini menyuruh pelayan-pelayan tadi untuk membawanya ke pemimpin pesta. Untuk apa? Untuk dikecap, untuk dirasakan, untuk dicicipi. Nah, ketika pelayan-pelayan ini membawa air tadi ke pemimpin pesta, pelayan-pelayan ini sedikit ragu. Kenapa? Karena nggak mungkin dong, kan kita butuhnya air anggur bukan air biasa. Nah, tapi mereka ini teringat oleh perkataan Maria pada waktu itu. Apa perkataan Maria? Bahwa mereka harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan dengan penuh keyakinan. Nah, akhirnya pelayan-pelayan ini tuh penuh dengan rasa yakin membawa air tadi itu ke pemimpin pesta. Nah, setelah itu ketika pemimpin pesta ini mencicipi air yang tadi itu, pemimpin pesta ini kelihatan kaget. Pemimpin pesta ini ragu. Pemimpin pesta ini tercengang. Kenapa? Terus akhirnya pemimpin pesta ini memanggil mempelai pria dari pesta pernikahan tersebut. Pemimpin pesta ini bertanya kepada mempelai pria, kenapa kok di saat orang-orang memiliki pesta yang lainnya, orang-orang menyediakan air anggur yang paling bagus di awal, dan setelah mereka semua puas dengan yang bagus, mereka akan disediakan dengan air yang biasa-biasa saja. Sedangkan di pesta pernikahan ini, kenapa kok air yang bagus justru ditaruh di akhir? Nah, karena mempelai pria ini sebenarnya tidak tahu kan apa yang terjadi di belakang tadi. Mempelai pria ini bingung harus menjawab apa. Nah, adik-adik, Tuhan ini sudah melakukan mujizat, mengubah air yang biasa-biasa saja menjadi air anggur. Nah, karena pemimpin-pemimpin yang tidak tahu, dan sebenarnya yang tahu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan ini takjub. Pelayan-pelayan ini mengucap syukur betapa baiknya Tuhan ketika mereka sedang berada di dalam kesusahan. Nah, adik-adik juga harus seperti ini ya. Jadi ketika kita merasa kesusahan, kita merasakan butuh pertolongan, kita bisa minta kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, bantu aku sedang
dalam kesusahan. Nah, kan nggak mungkin Tuhan akan membiarkan kita begitu saja. Tuhan pasti menolong, tapi dengan rencananya, bukan rencana kita. Jadi adik-adik, Tuhan ini pasti punya rencana yang terbaik untuk kita, walaupun kita sebenarnya pengennya begini, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita duga-duga. Nah, adik-adik, untuk ayat Alkitab, untuk ayat hafalan kita hari ini ada di Yohanes 2 ayat 11b. Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat hafalannya tadi apa? Di Yohanes 2 ayat 11b. Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Halo, aku Bila. Hari ini aku akan mengajak kalian bermain salah satu permainan tradisional Indonesia. Nama permainan ini adalah engklek. Yuk, aku ajari cara bermain engklek. Sebelum bermain, kita harus menggambar kotak engklek dulu. Kita bisa menggunakan batang kayu atau kapur untuk menggambarnya. Seperti ini bentuknya. Lalu, siapkan batu kecil atau pecahan genting. Kalau di daerahku, ini namanya gaco, teman-teman. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama-sama secara bergantian. Nah, sekarang kita langsung main yuk. Pertama-tama, lemparkan batu kecil punyamu ke dalam salah satu kotak engklek. Lalu, melompatlah di kotak-kotak tersebut. Kita harus melompat dengan satu kaki sampai kotak paling ujung. Ingat teman-teman, kotak tempat jatuhnya batu tidak boleh diinjak ya. Kalau kakimu menginjak garis, kamu tidak boleh lanjut main dan harus ganti pemain lain. Kalau kamu terjatuh, kamu juga tidak boleh melanjutkan permainan dan harus bergantian dengan pemain lain. Kalau kamu bermain sendirian, apabila terjatuh, kamu harus mengulang dari awal. Setelah sampai di kotak paling ujung, berbaliklah, lalu kembali melompat dengan satu kaki untuk kembali ke kotak awal. Jangan lupa mengambil gaco yang tadi dilempar ya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan mainnya? Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan motorik kita. Karena kita berusaha untuk menjaga keseimbangan saat melompat dengan satu kaki. Sekarang giliran kamu mencoba permainan ini bersama teman-temanmu. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, mari kita berdoa, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menyertai kami, luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesehatan, atas kepintaran yang Tuhan berikan, atas orang tua yang baik, orang tua yang melindungi, orang tua yang mengasihi kami. Tuhan, berkati kami semua, Engkau memberkati teman-teman kami, Engkau memberkati saudara-saudara kami, Engkau memberkati orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kiranya Tuhan memberkati kami semua, kiranya Tuhan memberikan hati yang tulus dan hati yang mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.